Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas di tahun 2045 merupakan visi pemerintah untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Berbekal sumber daya manusia yang unggul dan menguasai pengetahuan serta teknologi, Indonesia akan dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Tepat di usia Republik Indonesia ke-100, Indonesia diharapkan telah memiliki ketahanan nasional serta kepemerintahan yang tangguh dan berwibawa. Mengapa harus 2045? Karena di tahun 2020 hingga 2045 Indonesia memasuki bonus demografi, yang dimana pada tahun itu hampir 70% penduduk Indonesia berada di usia produktif, yaitu berkisaran 15 hingga 64 tahun, dan sisanya di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Apa manfaat bonus demografi? Banyak usia produktif artinya menciptakan pasar yang besar dan menarik, produktivitas meningkat, memungkinkan pemanfaatan maksimal sumber daya alam. Namun bonus demografi dapat menjadi bencana demografi. Jika usia produktif tidak memiliki kualifikasi, kualitas tenaga kerja rendah, rasio pekerja dan lapangan pekerjaan yang timpang, tingginya angka pengangguran. Agar bonus demografi tak jadi bencana, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah berupaya menghadirkan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kalangan tidak mampu. Di 2018 ini, dari total anggaran belanja sebesar Rp2.220 triliun pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2018, pemerintah telah mengalokasikan Rp444,131 triliun untuk pendidikan. Indonesia Emas tahun 2045 bukan hanyalah gagasan yang muncul tanpa alasan. Bonus demografi tadi menjadi alasan kuat mengapa kita bisa optimis Indonesia dapat menjadi negara yang kuat, mandiri, adil, dan makmur. Tepat di saat umur Indonesia berumur 1 abad. Lalu apa saja yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kontribusi kita sebagai pelajar atau mahasiswa untuk Indonesia Emas 2045? 1. Belajar dengan giat agar kita menjadi insan yang terdidik. 2. Menjadi pemimpin yang memiliki berbagai macam keterampilan atau soft skill. 3. Mengasah bakat dan kreativitas. Dan yang terakhir, menjaga attitude kita atau sikap baik dalam masyarakat maupun dalam bidang pendidikan. Menurut Curriculum Development Center Hong Kong menyebutkan bahwa skill yang perlu didapat dari pendidikan adalah 1. Communication skill, 2. Collaboration skill, critical thinking skill, creative, information technology skill, numerics skills, problem solving skills, self-management skills, study skills, perseverance, respect for other, responsibility, national identity, and commitment. Jadi Indonesia Emas tahun 2045 itu mungkin loh untuk kita wujudkan, asalkan kita sebagai generasi muda mau ikut berkontribusi dengan cara meningkatkan kualitas diri kita, baik di segi pendidikan, minat, bakat, maupun sikap kita. Maka dari itu kita sebagai pemuda haruslah bisa berkontribusi dan bangkit dari sifat kemalas-malasan dan sifat individualisme yang telah menjamur di
di pikiran pemuda-pemudi bangsa ini agar kita bisa mewujudkan suatu impian besar bangsa Indonesia ini, yaitu Indonesia Emas 2045. Bagaimana dengan penyerapan lulusan di industri? Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan lulusan sekolah menengah kejuruan justru menyumbang angka pengangguran terbesar, yakni 11,4%. Disusul lulusan sekolah menengah atas sebesar 8,29%, diploma 6,88%, sekolah menengah pertama 5,54%, perguruan tinggi 5,18%, dan sekolah dasar 2,62%. Data ini menunjukkan Indonesia menghadapi penganggur usia muda. Masih ada masalah lain. Data Asian Development Bank pada 2015 mencatat lebih dari separuh pekerja di Indonesia berkualifikasi lebih rendah daripada standar yang diperlukan dalam pekerjaan mereka. Sementara banyak pekerja berkualifikasi lulusan SMA bekerja di sektor-sektor pekerjaan yang memerlukan keterampilan rendah. Catatan Global Competitiveness Index 2016 sampai 2017 atas capaian Indonesia menunjukkan mutlak diperlukannya perbaikan pendidikan dan kesiapan tenaga kerja. Dalam laporan itu, capaian untuk pilar pendidikan tinggi dan pelatihan berada di peringkat ke-63 dari 138 negara. Sedangkan capaian untuk pilar efisiensi pasar tenaga kerja berada di peringkat ke-108 dari 138 negara. Yang jelas ada jurang antara keterampilan yang dimiliki para lulusan dengan kebutuhan industri. Di era digital ini, 4 juta anak muda generasi milenials masih menganggur. Data dari survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas per Agustus 2017 oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan secara keseluruhan terdapat sekitar 7,04 juta pengangguran di Indonesia dari 128,6 juta angkatan kerja. Adapun lebih dari 30 juta lulusan SMA dan lebih dari 10 juta lulusan perguruan tinggi yang mengisi pasar tenaga kerja dianggap belum sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara World Economic Forum memperkirakan sampai 2020 sekitar 4,8 juta pekerjaan administrasi dan perkantoran akan hilang. Lebih dari 1,6 juta lapangan kerja di bidang manufaktur dan produksi akan digantikan oleh mesin.